إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Saudah radhiyallahu anha, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, iman dan amal. Karena nikmat ini akan membawa seseorang selamat di dalam kehidupan di dunia. Baik dia melakukan aktivitas kehidupan dunianya atau dia mencari harta dunia, maka orang yang akan selamat dan diberikan oleh Allah keberkahan umur dan usahanya adalah orang yang berilmu. Apalagi kita berbicara tentang agama, tentang kehidupan akhirat, maka sudah pasti keselamatan ada di dalam ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panitia kajian telah memberikan judul untuk saya bahas pada pertemuan kita malam hari ini, Sabtu malam Ahad 12 Juli 2025, berapa Muharram malam ini? 17 Muharram 1447 Hijriah, untuk kita sama-sama mendengar nasihat agama yang berkaitan tentang kemuliaan, meraih kemuliaan dengan ilmu dan amal. Pertama kita harus sepakat dulu agar kita betul-betul sama visi dan misi. Kita harus sepakat bahwa kemuliaan seseorang ada di dalam penjelasan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kenapa? Karena kebenaran yang mutlak, tidak ada kesalahan, adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kedua-duanya adalah wahyu. Makanya para ulama mengatakan al-wahyu wahyani. Hakikat dari wahyu itu dari Allah
dan dia adalah dua. Wahyun minallah wa wahyun minas sunnah, atau wahyun minal Quran wa wahyun minas sunnah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita semua sepakat. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu ayat Allah, firman Allah Al-Quran, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Kemudian yang kedua adalah wahyu dari sunnah, karena dia adalah juga hakikatnya dari Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah utusan Allah. Siapa yang mau menyampaikan ayat yang mengatakan bahwa perkataan Nabi itu adalah wahyu, ya, yang dia hakikatnya dari Allah. Tunjuk. Hah? Mama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ada yang lain? Sama. Silakan. Sama kan? Nah, ini sama. Bukunya yang berbeda. Ambil berdua. Sama kan? Kecuali kalau ayatnya berbeda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah yang diucapkan oleh Nabi SAW kecuali wahyu yang diwahyukan. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengetahui kesuksesan seseorang di dunia, di akhir dan di akhirat, dan seseorang ingin mendapatkan kemuliaan, maka wajib dia belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau semua orang, atau maksudnya kalau kita membenarkan semua perkataan orang dari versinya masing-masing bahwa kemuliaan itu menurut pendapat masing-masing, maka tidak akan ketemu. Ada orang yang mengatakan kemuliaan seseorang di dalam jabatan, dia benar mulia tetapi di dunia, dan kemuliaannya karena dia memang seorang pemimpin, dia disegani oleh rakyatnya, dia disegani oleh semua manusia yang ada di negerinya. Tetapi belum tentu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memiliki ilmu agama. Ilmu, kalau kita sambung langsung dengan judul kajian yang sama, ilmu dan amal, karena sudah pasti orang yang tidak memiliki ilmu agama atau yang bodoh, jahil, dia tidak akan mungkin mengamalkan agama itu dengan benar. Maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Seorang pemimpin yang mendapatkan kemuliaan adalah pemimpin yang berilmu agama dan mengamalkannya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat atas kepemimpinannya. Dan dimulai oleh Nabi SAW yang pertama adalah wal imamu ra'in, ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pemimpin itu
Dan seorang imam itu adalah pemimpin dan dia akan ditanyakan di hari akhirat. Dan kita mengetahui bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah di bawah arasy-Nya di akhirat ketika matahari berada 1 mil di atas kepala. Sab'atun yudhilluhumullah bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah al-imamu adil atau imamun adilun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ciri-ciri dari imam yang adil adalah dia berhukum dengan hukum Allah. Dia menerapkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Baru pemimpin ini dapat kemuliaan. Ada sebagian orang mengatakan kemuliaan itu ada di dalam harta. Kaya, konglomerat. Bukan kong melarat ya, tetapi konglomerat. Ya, kalau kong melarat itu lain. Ya, kebalikannya. Banyak harta, triliunan. Ya, di mana-mana ada hartanya, usahanya, rumahnya, ininya. Tetapi harta tidak akan membuat seorang itu mulia. Bahkan orang yang banyak harta, hisabnya berat. Para ulama mengatakan harta yang haram, orang yang memiliki harta yang haram akan diazab. Orang yang memiliki harta yang halal akan dihisab. Kedua-duanya dihisab. Jadi tidak ada seorang itu akan lepas dari harta yang dimilikinya. Bahkan sekecil-kecilnya. Yang sudah dapat buku tidak boleh jawab lagi ya. Yang lain lagi. Allah telah mengingatkan bahwa setiap nikmat sekecil apapun pasti akan ditanyakan di akhirat. Apa bunyi ayatnya? Di juz amma. Di surat, saya bacakan. Nama suratnya, surat At-Takasur. Adik boleh jawab? Kalau bisa jawab. Surat At-Takasur. Apa bunyinya? Di akhir ayat. Enggak juga hafal. Coba baca. Di akhir ayat surat At-Takasur. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelas berapa? 6. Sudah selesai berarti kan? Mau masuk ke mana? Masya Allah. Udah dari iman Padang. Kalau ketemu Ustaz Ali Bisham kirim salam dari Ustaz. Ya. Apa artinya? Nggak tahu. Kemudian summa latus alunna. Kemudian sungguh kalian akan ditanyakan kata Allah. Summa latus alunna yauma idzin, pada hari itu yaitu pada hari kiamat. Ya, anin naim, dari nikmat walaupun sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin besar, semakin banyak harta kita, maka semakin panjang hisabnya. Nih, siapa namanya? Yazid. Ada orang tuanya di sini. Ada abinya sini. Masya. Untuk abinya satu. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Sumalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi jangan kita merasa kita sudah mulia, mendapatkan harta yang banyak. Bahkan harta itu akan menjadi hisab yang berat. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang miskin
akan masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu dari orang kaya. 500 tahun lebih dulu dan orang miskin masuk surga dari orang kaya. Pertanyaannya kenapa? Nah, ayo siapa yang mau jawab? Kenapa? Yang lain boleh jawab kecuali Ustaz Desmond. Ustaz sendiri. Ustaz kita paham insyaallah. Ada yang mau jawab kenapa? Kenapa orang miskin bisa lebih dahulu masuk surga 500 tahun dari orang kaya? Apa penyebabnya? Pak? Masya Allah. Karena yang mau dihisap itu apa? Ya, karena sedikit. Kalau banyak itu kan dihitung satu persatu. Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu belanjakan? Semakin banyak, ya, catatannya semakin panjang pertanyaannya. Bapak tadi sudah dapat. Nah, kasih yang belum. Jawabannya benar, Pak. Masya Allah. Jadi bapaknya dapat hidayah, dapat hadiah sebelum jawab pertanyaan. Pertanyaannya betul, jawabannya barusan betul. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kepada kita kemuliaan itu bukan di dalam jabatan, bukan di dalam harta, dan bukan di dalam jasmani yang sehat, cantik atau tampan, bukan. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kalian itu baik, hebat, mulia karena harta atau karena tubuh kalian atau karena suwarikum, tampan dan cantik kalian. Tidak. Ya, akan tetapi karena hati kalian yang bersih, yang bertauhid, yang beriman, ya, yang bersih dari berbagai macam dosa-dosa, noda-noda, syirik, bid'ah, dosa-dosa besar. Begitulah ila amalikum, dan amalan kalian, yaitu amalan ibadah. Oleh sebab itu wajib bagi kita semua untuk mencari kemuliaan, dan kalau ingin kita dimuliakan oleh Allah maka dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ini sangat terkenal perkataan beliau. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada pakai fi'il madi sepertinya, wa man arada bil ilmi, ya, atau wa man yurid fa'alaihi bil ilmi, wa man arada wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini kunci. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, maka dia tuntut ilmu dunia. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, kebaikan di akhirat, maka dia tuntut ilmu agama. Barang siapa yang ingin kedua-duanya, pelajari kedua-duanya. Maka mari kita mengatakan kemuliaan ada di dalam ilmu dan amal. Dan itulah yang dikatakan dengan jalan yang lurus. Itulah yang dikatakan jalan yang lurus. Apa ciri-ciri jalan yang lurus? Ciri-ciri as-siratal mustaqim. Dua ciri-cirinya. Apa itu? Silakan jawab. Yang sudah dapat, kasih kesempatan yang lain. Ya Pak, diridhoi oleh Allah. Cirinya Pak, ciri-ciri yang lebih spesifik, lebih mendetail dalam
memahami as-siratal mustaqim. Kita kan setiap hari meminta kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah ada kandungan doa, makna doa. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi apa makna siratal mustaqim itu? Ya. Seperti apa yang jalan yang lurus, Pak? Jalan tol. Apa maksudnya, Pak? Jalan yang lurus itu apa? Mengikuti sunnah. Masih kurang lengkap. Kesimpulannya benar, ambillah. Tetapi ada yang perlu kita sampaikan, ya, ikhlas dan mengikuti sunnah boleh masuklah, tapi belum 100%. Lanjutkan ayat surah Al-Fatihah tersebut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada makna jalan yang lurus. Apa kira-kira jalan yang lurus? Sama dengan Bapak diridhoi. Artikan aja surah Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Jalan yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Ya. Jalan ini adalah lawan dari dua ini, jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus ini adalah lawan dari jalan yang dikatakan oleh Allah jangan ikuti di akhir surah Al-Fatihah itu. Jalan yang tidak boleh diikuti, tunjuk tangan. Siapa yang jawab? Yang nggak boleh diikuti, hukumnya haram, kita nggak boleh ngikuti itu, karena itu bukan jalan yang lurus. Bentar, satu-satu. Jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Yang Bapak yang nunjuk tangan tadi siapa? Ya, entar. Jalan apa, Pak? Ya betul, Bapak. Jalan apa? Bapak jalannya apa? Jalan yang dimurkai, satu. Apa lagi? Satu aja. Jalan orang yang zalim. Yang lebih tepat yang di belakang, ghairil maghdubi alaihim, jalan orang yang Allah murkai. Kemudian dijelaskan oleh Bapak, jalan apa, Pak, yang dimurkai? Bapak tadi jawab. Yang dimurkai jalan siapa? Jangan dua-duanya. Satu, kan belum selesai, kan dua. Maghdubi alaihim dulu, baru waladdallin. Jalan yang dimurkai jalan siapa? Sebentar, ini tunjuk saya ke situ, bukan ke sini. Jangan. Pak, jawaban kau udah betul, tapi harus tahu mana yang maghdubi alaihim, yang dimurkai siapa? Kok Bapak gabungkan maghdubi alaihim dengan dolin, tapi dua katanya. Jawaban Bapak udah betul tadi, Yahudi Nasrani atau Nasrani Yahudi, tetapi yang dimurkai jalan siapa? Berarti Bapak jawab tapi belum paham yang Bapak jawab. Maghdubi alaihim jalan orang Yahudi, dolin sesat jalan orang Nasrani. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apakah mungkin jalan maghdubi alaihim waladdallin ini, apakah mungkin orang Islam melakukannya? Bapak dia geleng-geleng kepala, enggak kata dia. Yang betul mungkin. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jangan sampai menyerupai jalan maghdubi alaihim seperti orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Apa judul kajian kita? Apa judul kajian kita? Ya, meraih kemuliaan dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal kan dua-duanya. Sekarang Yahudi, apa yang dia miliki orang Yahudi? Ilmu, tapi nggak mau beramal. Maghdubi alaihim. Kemudian yang kedua, dalin. Ya, apa dalin artinya? Sesat. Kenapa sesat? Ya, Masya Allah, beramal tanpa berilmu.
Bapak yang jawab baju hijau silakan ke depan. Bapak yang bukan Bapak Yahudi ya, salah. Bapak yang jawab tadi Yahudi, Pak. Sini, Pak. Sini dulu, Pak. Mau enggak? Sini. Sini. Coba ulangi, Pak. Maghdubi alaihim itu siapa, Pak? Alaihim orang yang Enggak, siapa orangnya? Kelompoknya Yahudi. Kenapa dia dibenci, dimurkai? dia berilmu tapi tak mau beramal. Ya. Jalan yang dolin apa artinya, Pak? Sesat. Ya, kenapa dia sesat? Berilmu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Paham ya? Jangan diaduk-aduk. Ya, apa? Jadi harus beriringan ilmu dan amal. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak boleh nanti ulangi lagi kalau pertanyaannya yang saya sampaikan. Masya Allah ini semangat nih. Mudah-mudahan dapat satu lah. Ya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu jadi orang yang merugi. Ya. Di antaranya orang yang berilmu dan beramal, insya Allah tidak merugi. Berilmu agama dan beramal, mengamalkan ilmu. Ada di dalam Al-Quran. Surat apa dan bacakan ayatnya, bunyinya apa. Yang lain dulu, apa udah dapat? Surat Al-Asr. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini awal ayat, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, ta'awudz dulu. Bismillah. Awal surat. Ya. Wal 'asr. Mas muka? Hah? Latif. Tadrus aina? Di ma'had dari ibadah. Di ay marhalah? Mutawassitah atau sanawiyah? Sanawiyah. Di ay saf? Safisani. Tafadhal. Ahsanta. Jawabuka sahih. Ini nggak diterjemahkan nih Pak. Ya, ini nggak terjemahkan. Ini Latif. Ya, Latif. Siswa di pesantren Darul Iman kelas 2 SMP. SMA. Sanawi berarti. Ya, bukan mutawassit. Jawabannya benar. Karena Allah SWT telah berfirman wal 'asri. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Wal asri, demi masa. Sebagian ulama mengatakan demi waktu asar, karena dikatakan wal asri. Ada keumuman terjemahan dikatakan demi waktu, demi zaman, demi semua waktu dari awal diciptakan sampai hari kiamat, maka semua manusia merugi. Termasuk orang Islam, apalagi orang kafir sudah jelas. Termasuk orang Islam merugi, semua kita pasti merugi. Kecuali itulah dia tadi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Itu yang dikatakan ilmu dan amal. Ayo coba kita kembali tanyakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tadi bahasan kita ilmu dan amal. Tadi itu di ayat itu kan iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Bagaimana kita bisa memahami di situ ilmu? Nah, siapa bisa jawab? Kan ayat mengatakan illal ladzina amanu, tapi di situ maknanya ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kan bergandengan tuh, ilmu dan amal. Di ayat iman ya kata illal ladzina amanu, tapi di situ maknanya ilmu. Siapa bisa menjelaskan?
aman kita itu. Ya. Kan dikatakan iman, illal ladzina amanu. Mbak, Dia pasti mengikuti Al-Quran dan hadis. Orang yang beriman, orang yang beriman akan mendapatkan pahala akhir. Jadi kalau yang mendapatkan pahala harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau dia beramal. Insya Allah masih kurang bagus, masih kurang tepat, tapi ini hadiah. Iya. Kalau Bapak balikkan coba, seorang itu dikatakan beriman apabila, coba jawab. Kan illal ladzina amanu. Seorang itu belum dikatakan beriman sampai dia berilmu. Jangan masuk yang kedua dulu, kan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal sudah, di situ iman, tapi di situ hakikatnya adalah ilmu sesuai dengan judul kita. Jadi jawabannya adalah seorang itu tidak akan beriman, tidak akan paham tentang perkara keimanan kecuali dengan ilmu. Makanya maknanya kata para ulama di situ illal ladzina amanu, berilmu. Dan sudah pasti orang yang menuntut ilmu dan menguasai ilmu akan apa? Akan meningkat imannya. Karena orang menuntut ilmu itu ibadah. Siapa yang bisa menjelaskan hadis yang Nabi mengatakan menuntut ilmu itu ibadah? Bukan lafaznya menuntut ilmu ibadah, bukan itu lafaz hadisnya, tapi yang maknanya seperti itu. Siapa yang mau menyampaikan hadisnya? Nggak hafal bahasa Arabnya, boleh terjemahan. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu ibadah, berpahala, bahkan besar pahalanya. Satu aja lah Pak, hadis banyak. Siapa yang mau jawab? Yang lain? Tafadhol. Ya, santai. Ada yang lain hadisnya selain itu? Man yuridillah faqihu fiddin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia memudahkan langkahnya, maksudnya dia berusaha. Walaupun perjalanan menuntut ilmu itu sulit, banyak halangan-halangannya, banyak godaan syaitan. Karena setan itu tahu kalau orang menuntut ilmu itu dia akan kalah, dia tidak bisa menguasai orang yang berilmu, yang ikhlas. Ya, makanya orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Ini yang dinamakan kata para ulama, contoh yang sangat banyak sekali sabda Nabi, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ketika dia berusaha memudahkan kakinya, terus dia melangkah, dia mencari ilmu, maka balasannya juga Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ibadah sudah jelas, ya, tidak akan mungkin orang masuk surga tanpa beribadah. Menuntut ilmu beribadah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Apakah mungkin orang paham agama tanpa menuntut ilmu? Mungkin tak? Tidak mungkin. Mana mungkin orang paham tanpa berilmu? Kan kadang-kadang kita ini aneh dalam urusan. Udah masuk waktu berapa? 9:49, masih 9 menit, ya. Apa tadi? Hah? Apa? Nggak nyambung rasanya tadi. Apa tadi saya berhenti tadi? Bahasanya apa? Bapak ini Masya Allah pandangan Bapak, mata Bapak serius, tajam semuanya. Tapi saya nggak tahu apakah sampai di warung sebelah, ya, sampai mikirkan utang orang.
Itu masalahnya Pak, serius semua. Pas ditanyakan apa tadi ya, saya kan tadi terputus karena mikirkan waktu sholat itu. Hah? Apa tadi saat Anda pun lupa? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan pemahaman agama. Tidak akan mungkin orang paham agama tanpa ilmu. Ya, oh iya, maksud saya itu saya ingin memberikan penjelasan. Semua kita sepakat sebenarnya ini tidak ada yang mengingkarinya. Dalam apa? Dalam urusan dunia. Ustadz mau buku bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau buku bahasa Arab ada di Pekanbaru. Di sini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Kalau yang mau bahasa Arab mungkin nanti kapan-kapan kesini lagi. Ada orang yang dia paham ilmu dunia tanpa belajar, nggak mungkin. Saya tanyalah, siapa di sini sarjana S2? Ada? Tunjuk tangan. Nggak, lain selain Ustaz. Ada, Mbak, ini sarjana S2 ilmu dunia, ada? Nggak ada. Sarjana S1 ilmu dunia. Tunjuk tangan. Atau pada tidak sekolah? Tamat SD? Ada yang S1? Ilmu dunianya apa? Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Tidak tercela mempelajari ilmu dunia. Siapa di sini sarjana dunia S1? Tunjuk tangan. S1-nya jurusan apa? Hah? Guru SD. Pendidikan nanti ada pendidikan agama secara khusus yang tidak ada hubungannya dengan agama. Siapa sarjananya sini? Iya, kalau dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu ada khusus. Misalnya contoh sarjana fakultas kedokteran, nggak ada hubungannya dengan agama. Kalau pendidikan masih ada pendidikan Islam. Ada? Udah lama betul contohnya. Sepakat kita contohnya misalnya dia sarjana ahli mesin S1. Ya. Apakah mungkin dia paham mesin tanpa menuntut ilmu? Tidak mungkin. Ini sepakat kita, Pak. Kalau banyak ustadz yang mengatakan, apakah mungkin orang itu yang dia ingin, ya, apalagi misalnya spesialis dokter bedah. Bedah itu bukan main-main. Ya, kalau saya mungkin nanti disuruh dipanggil di rumah sakit terkenal misalnya di sini atau di manapun, lalu dibilangnya, Pak, sini, Bapak masuk ke ruangan operasi, Bapak operasi itu. Saya nggak berilmu, Pak, mau operasi. Jangan-jangan saya bawa pisau, saya potong gitu aja. Nggak tanpa disuntik bius, gimana jahitnya juga. Celaka, orang itu bisa mati. Ya, maka kita sepakat semuanya orang yang paham adalah orang yang menuntut ilmu dunia. Tetapi kenapa tidak kita berikan ini dalam perkara agama? Akhirnya banyak orang di zaman sekarang dia sok-sok paham, tapi dia tidak menuntut ilmu agama. Ya, ini banyak sekali dalam urusan agama. Dalam urusan dunia habis itu dikritik. Tapi kenapa dalam urusan agama seenaknya saja? Banyak kaum muslimin yang mengaku Islam seolah-olah dia pakar agama, padahal background pendidikannya tidak jelas, agamanya nggak jelas. Ya, kecuali kalau dia belajar dunia tapi dia juga menuntut ilmu agama. Ya, untuk tahu seorang ustadz yang dia tamat S1-nya teknik sipil di UGM, ya, kemudian nyambung di Riyadh juga teknik sipil, ya, yang saya ingat, ya,
walaupun dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, selesai S2, tapi dia pulang menjadi ustadz dan berilmu. Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Kenapa dia berilmu? Padahal umum kan? Karena dia di Riyadh itu tidak berhenti ikut halaqah para ulama di masjid-masjid di Saudi. Dan dia terus catat dan dia terus ambil faedah. Kalau seperti ini mungkin walaupun dia belajar ilmu dunia, tapi dia ngerti agama. Dan ini yang kita harapkan. Semua kita walaupun belajar ilmu dunia, jangan lupa ilmu agama. Ya, jangan lupa ilmu agama. Ada 3 menit lagi. Ini jam saya Pak ya. Kalau jam sini saya nggak tahu. Iya, 3 menit lagi ya, Zan. 49. Ya. Maksud saya adalah mari kita semua menuntut ilmu agama agar kita paham agama, karena tidak akan mungkin paham tanpa menuntut ilmu. Dan kita sudah sepakat tadi dari hadis yang disampaikan oleh saudara kita bahwa seorang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah ketika menuntut ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang, dia akan berikan pemahaman agama. Pemahaman agama tidak mungkin didapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Disitulah kemuliaan ilmu dan amal. Kalau kita kembali kepada surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata para ulama, ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Makanya Nabi SAW setiap hari berdoa kepada Allah agar dapat ilmu. Apa bunyi doanya? Rasulullah Pak, pemimpin paling pakar dan berilmu agama, tapi setiap hari berdoa agar dapat ilmu agama. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Artikan Pak. Ibu-ibu maaf ya Bu, karena suara ibu nggak sampai, jadi saya dengar bisik-bisik baca doanya. Ya, bentar. Udah masuk? Oh ya. Pak sabar Pak ya, masih tersimpan di sini. Kita dengar azan terlebih dahulu. Ulangi Pak baca doanya tadi. Allahumma ini ya, artikan apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di situ. Masuk judul kajian kita. Apa maksudnya? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diapakan. Nah, itu dia, ilmu yang diamalkan. Apakah mungkin Bapak beramal tanpa ilmu? Silakan, Pak. Pertanyaan satu lagi ini untuk ibu-ibu di belakang. Ada doa yang lain Bu? Kira-kira kita ingin ilmu yang bermanfaat. Ibu yang di belakang beradu dengan suara kipas angin. Hah? Ilmu Allahumma inni as'aluka iman nafi'an sudah di depan tadi. Bapak-bapak, apakah ibu ada yang hafal doa berkaitan dengan kita ingin dapat ilmu yang bermanfaat? Ya. Itu enggak doa dari Nabi. Apa itu? Allahumma zakirni itu. Hah? Allahumma manfa'ni. Oh, bima alam tadi ya. Saya salah dengar mungkin. Silakan kasih Bu, karena ini hadis pilihan tentang wanita muslimah, nggak cocok dikasih bapak-bapak. Kasih Bu yang jawab tadi. Ya.
Ada ilmu yang lain, ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ini berlindung. Nah, sekarang berlindung juga maksudnya ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma ini a'udzubika min ilmin. Allahumma ini a'udzubika min ilmin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kata para ulama, ilmu yang tidak bermanfaat salah satunya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Makanya banyak para ulama hadis mengatakan, ya, ilmu bukan kasratur riwayat. Yang dikatakan orang itu mendapatkan ilmu bukan hanya mengumpulkan riwayat sebanyak-banyaknya, hafal hadis mungkin sampai ratusan ribu. Ya, tetapi ilmu adalah khasyatullah. Para ulama mengatakan ilmu adalah yang membuat seorang itu tambah takut kepada Allah. Itu dia ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya raihlah kemuliaan dengan ilmu dan amal. Kalau berbicara tentang ilmu panjang bahasannya, apalagi keutamaannya tadi hanya sedikit. Begitu juga dalam amalan. Ya. Jangan sampai orang berpikir atau setiap kaum muslimin berpikir, ya, saya tidak mau masuk neraka. Ya, maksudnya kalau saya ini ungkapan, mohon maaf. Maksudnya ada ungkapan seseorang mengatakan, kalau semakin banyak ilmu saya dan saya tidak beramal, maka akan terancam masuk neraka. Kalau gitu saya nggak mau nuntut ilmu. Gimana tuh jawabannya? Kalau semakin banyak berilmu, kan dituntut untuk beramal. Orang yang tidak beramal akan terancam masuk neraka. Kalau begitu saya nggak mau nuntut ilmu. Kira-kira masuk surga? Tidak. Makanya orang yang tidak menuntut ilmu akan terancam neraka. Orang yang tidak mengamalkan ilmu juga terancam neraka. Maka dua-duanya harus dilakukan dan wajib fardhu ain. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, ihdinas siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Makanya lawannya maghdubi alaihim, beramal, berilmu tapi tidak beramal. Dhalin, beramal tapi tidak berilmu. Ini menyimpang. Dua-duanya terancam neraka. Maka kita terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Dan ilmu Islam itu luas. Kalau dibagi nanti lagi apa yang ilmu yang wajib kita pelajari dulu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya semua kita akan melakukannya, seperti tentang sholat. Wajib belajar ilmu atau fikih sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti hukum menuntut ilmu, belajar sholat wajib fardu ain setiap kita. Karena laki-laki, perempuan, kecil, besar, muda, tua, mau mati pun tetap sholat. Maka kita wajib belajar ilmu tentang sholat dari takbir sampai salam. Ini setiap hari. Ada yang ilmunya sekali setahun, maka kita sebelum melakukannya wajib kita menuntut ilmu, yaitu puasa Ramadan. Belajar fikih tentang puasa Ramadan sebelum datang Ramadan. Bagaimana kita memulai puasa, melihat apa, ya, habis itu nanti apa yang dilakukan. Kalau misalnya sahur, bagaimana cara sahur, sunnah Nabi. Nanti berbuka, bagaimana berbuka dengan sunnah Nabi, dengan cara sunnah Nabi. Kemudian salat tarawih, bagaimana sunnah Nabi dan salat tarawih. Ini namanya ilmu. Ada mungkin dalam seumur hidup, apalagi sekarang, daftar sekarang haji, kalau di Pekanbaru akan keluar, mudah-mudahan keluar namanya 25 tahun lagi kalau daftar tahun ini. Ya, kalau umurnya yang daftar sudah 50, berarti kemungkinan berangkat umurnya 75. Ya. Biasanya 60-70 tahun itu sudah panjang umurnya. Ya, kemungkinan dia tidak akan bertemu.
Intinya adalah wajib menuntut ilmu, belajar haji. Makanya Nabi SAW mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik haji. Dari awal, maka haji itu terbagi menjadi 3. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Yang paling afdal haji tamattu. Dan antum belum ada bayangannya, ya, ketika mau berangkat haji wajib belajar, ya, supaya haji kita mabrur. Itu dikatakan haji mabrur. Kalau dapat haji mabrur balasannya surga. Tidak mungkin dapat surga kalau hajinya mablul. Bukan mabrur, mablul. Tidak jelas. Apalagi mardud, tertolak. Karena tidak berilmu. Ikut kebanyakan orang. Kadang pakai ihram pun nggak ngerti. Ya, nanti lempar jumroh nggak ngerti. Waktunya kapan nggak ngerti. Ya, mau tawaf ifadah pun nggak ngerti. Nah, ini mau tawaf wada nggak ngerti. Ini ilmu. Maka kita belajar sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Maka bagi para pedagang yang berjualan apapun wajib memiliki ilmu tentang dagang, supaya jangan jatuh kepada perbuatan dosa, jangan jatuh kepada riba, jangan jatuh kepada gharar tidak jelas. Ya, hanya ingin dapat untung tapi dosa. Ini luar biasa. Banyak orang sekarang yang tidak ngerti ilmu fikih dagang. Dosa dia. Ya, berarti tadi apa? Tidak berilmu dia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin wajib kita menuntut ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan di dalam Sahih Bukhari bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Masih banyak yang bujang di sini yang ada rencana mau nikah. Kalau rencana mau nikah menuntut ilmu dulu bagaimana pernikahan yang benar sesuai dengan sunnah. Dari acaranya, dari akadnya, dari malam pertama, jangan main terkam harimau. Ya, ini bela diri pak. Ya, loncat harimau, terkam harimau itu ada. Ya. Saya pelatih bela diri masalahnya. Nggak boleh dipraktekkan di malam pertama, maka belajar sunnah. Semuanya ada pahalanya.